Oke, selamat datang di channel Fisika. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Fisika. Ini tahun 2020, tahap 2 yang dilaksanakan pada bulan Februari ya. Ini soalnya dari nomor 13 sampai soal nomor 16 kalau tidak salah ya. Ini ada beberapa tipe soal yang sama, nomornya sama tapi tipe soalnya agak beda angkanya ya. Oke, kita langsung saja mulai soal nomor 13. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, rpm ini artinya rotasi per menit ya. rpm ini rotasi per menit. Piringan B diletakkan di atas piringan A pada gambar 2. Jadi pada gambar 1 ini baru piringan A. Gambar 2 itu sudah ada dua piringan A dan B. Sehingga kedua piring berputar dengan poros yang sama. Masa piringan A sekian, B sekian, jari-jari A sekian, jari-jari B sekian. Momen inersianya itu setengah mr kuadrat nih, setengah mr kuadrat I-nya ya. I piringnya itu, jadi nanti kita masing-masing mencari I A sama IB dulu nih, hitung dulu inersia A dan B. Maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersamaan. Jadi ketika mereka berdua bergabung, kecepatan putarnya itu menjadi berapa? Nah, tapi ini pilihannya dalam rad per sekon ya. Jadi nanti RPM ini diubah ke rad per sekon. Oke, kita langsung saja masuk penjelasannya. Gunakan konsep kekal momentum sudut, yaitu L. L awal sama dengan L akhir. Awalnya itu ada inersia A dikalikan omega A ditambah inersia B dikali omega B sama dengan inersia A dikali omega A aksen ditambah inersia B dikali omega B aksen ya. Omega B itu 0 karena awalnya dia diam. Nih. A-nya saja yang berputar, B-nya tidak ada. Berarti kita anggap B-nya itu diam. Sementara omega A aksen sama dengan omega B aksen karena mereka bergabung ya. Nah, ini kan tinggal masukkan saja angka-angkanya. Tadi kan inersianya sudah kita hitung. Pakai rumus ini, inersia A sama dengan setengah MA kali RA kuadrat. Masukkan MA-nya 0,1, RA-nya 50 kali 10⁻²meter ya. Nah, ini matematika biasa. Kalian pasti bisa lah. Nah, tinggal masukkan, hitung, nanti dapat omega aksennya sama dengan 750 per 13. Ini satuannya RPM. Jadi kalian ubah RPM-nya ke rad per sekon. Ingat, 1 RPM itu sama dengan 2pi per 60. Ini bisa coret. 2 per 60-nya coret. Nah, 0 ini coret dengan yang 0 nih, ya. Jadi sisanya itu nanti 3, berarti 75 bagi 3 kan 25. 25 per 3 kali pi nih. 25 per 13, sorry ya. 3-nya coret. 13 kali pi ya. Pi itu kan biarkan saja, kemudian dibagi. 25 bagi 13 itu sekitar 1,923. Kalau 26 kan 26 bagi 13 2, jadi sekitar 1,9. Kalau kalian bingung angkanya kira-kira saja 1,9, jadi C. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali ya. Oke, ini soal yang sama nomor 13 juga tapi tipe B. Nah, tapi kan soal UNBK nih kan acak ya ketika pakai komputer. Jadi tipe soalnya sama, cuman angkanya beda. Nih ya. Oh sorry, ini soal 14, sorry. Soal 14. Nah, ini dia yang tadi 14A dan 14B. Ini beda angkanya saja. Ini sebuah piringan berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut tetap 2 rad per sekon. Berarti kan omega ya, kecepatan sudut nih. Omega. Balok kecil bermassa 50 gram. M-nya wajib diubah ke kilogram ya. M-nya di atas ikut berputar jika koefisien gesekannya itu adalah mu 0,2, jarak maksimumnya berapa? R-nya. Ini pakai rumus V sama dengan akar dari pi kali GR. Mu kali GR. Ingat, V itu sama dengan omega kali R. Omeganya yang tadi 2, berarti 2 kali R. R-nya tidak tahu berapa, masukkan ke rumus ini, berarti 2R kuadrat sama dengan akar dari mu kali G kali R. Hilangkan akarnya, kalian kuadratkan. Luas kiri dikuadratkan, luas kanan dikuadratkan. Maka nanti jadinya 4R kuadrat.
akarnya hilang, mu GR, R-nya coret, sisanya 1. Berarti 4R sama dengan 0,2 kali 10. Berarti nanti R sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Atau diubah ke senti karena pilihannya senti, berarti 0,50 cm. Lanjut, ini 13 yang B ya. Soalnya mirip, angkanya saja yang berbeda nih. Masih mirip rumusnya apa, tetapi yang ditanya itu, yang ditanya juga sama R ya, yang ditanya juga sama R. Jadi angka yang ada itu M-nya 0,1, mu-nya 0,4, omega-nya 6 per sekon. Nah, yang 30 cm ini berarti maksimumnya pada piringan. Tapi kan maksimum R yang bisa ditempuh oleh koin ini belum tentu 30 cm ya. Nah, jadi jarak maksimum koin dari poros putar agar koin tersebut tetap berputar bersama dengan piringan. Jadi nanti kalian gunakan rumus sama, pakai V sama dengan akar dari mu kali G kali R. R yang tidak tahu berapa. V sama dengan omega kali R. Omeganya masukkan 6. Karena di sini diketahui 6 omeganya kan. Yang tadi kan omeganya ini 2 kalau tidak salah. Nah, 2. Ini 6. Kalian tinggal masukkan 6 Rm kuadrat. Nanti akarnya ini hilang karena dikuadratkan. 6 dikuadratkan 36. Rm-nya dicoret ya. Sisanya jadi pangkat 1. Jadi 36 Rm 0,4 kali 10 berarti 4. 4 bagi 36. Berarti disederhanakan 1/9. Berarti 100/9 ini diubah ke senti ya, ini kan meter, diubah ke senti berarti 100. Berarti jawabannya 11,11. Jadi yang mendekati ini C. Lanjut ke soal nomor 14. Oh, ini soal yang susah sekali ya. Soal nomor 15, maaf, ini soal nomor 15. Ini soal yang agak rumit dibandingkan soal-soal yang sebelum-belumnya. Karena ini kalian harus pandai menggambar diagram gaya. Ada dari orang, dari tangga, dari lantai, dan dari dinding. Nah, jadi ceritakan ada tangga homogen, beratnya 400 Newton. Ini 400 Newton tangganya itu. Bersandar pada dinding licin dengan kemiringan 60 derajat. Lihat gambar nih ya, 60 derajat nih ya. Dinaiki oleh orang, beratnya 600 Newton. Nah, ini 600 Newton orangnya. Orang tersebut dapat naik setinggi 6 meter dari ujung tangga. Berarti dari ujung tangga dia ini maksudnya 6 meter ke sini ya. 6 meter. Akar 3 sama dengan 1,73. Dikasih tahu akar 3-nya dalam bentuk desimal ya. Sesaat sebelum tangga tergelincir, besar koefisien gesekan statis antara tangga dengan lantai adalah berapa? Jadi yang ditanya itu mu-nya berapa? Nah, nih. Jadi yang pertama itu kalian gambarkan diagram gayanya. Ini gambar ini sudah paten. Jadi setiap kali ada tangga miring seperti ini, diagonal, kemudian ada orang, ada tangga, selalu gambarkan ada NA, ada F gesek. Ini soal umumnya ya. Kemudian di sini ada NB, kemudian di bawah ke bawah ada WT, ada WO. Kemudian ini perlu diingat ya, pada soal ini kalian harus pandai menggambar diagram gaya yang ada pada sistem tangga. Ingat, berat tangga WT berada di tengah-tengah batang. Jadi kalau dia 10 meter, tengah-tengah batangnya itu maka 5 meter ya. Ini 5 meter nih. Jadi tengah-tengah batang itu 5 meter, 5 meter. Itu titik kesetimbangan dari tangganya, berada di tengah-tengah tangganya. Tangga tidak naik dan turun, maka gaya yang ke atas itu sama dengan yang ke bawah. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, yang ke atas itu ada NA, yang ke bawah ada WT sama WO. Makanya NA sama dengan WT ditambah WO atau WO tambah WT ya. Tambahkan berarti dapatnya 1000. Kemudian cari F geseknya. F gesek itu mu kali N. NA yang di sini. Mengapa dinding tidak mengalami gaya gesek? Karena ini licin. Licin, tidak ada gaya gesek. Jadi gaya geseknya itu hanya berada pada lantai ini. Selanjutnya dimasukkan dan dapatnya 1000 mu. Mu-nya tidak tahu berapa. F dan L harus 90 derajat atau tegak lurus. Makanya kita perlu jabarkan gayanya. Jadi yang warna ungu ini kita jabarkan gayanya supaya dia membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Harus ya. Kalau enggak kalian tidak bisa menggunakan konsep konsep torsi, momen gaya, agar mudah dilihat tangga didatarkan. Jadi tadi yang miring
Ini kan miring, ini kan miring, didatarkan, miring, didatarkan, datar. Nah, jadi kita ubah biar lebih mudah ngubahnya. Jatuhkan ke bawah. Jadi nanti ada WO cos, di sini udah saya gambarkan ya. WO cos, WT cos, ada FG sin, ada NA cos. Nah, perlu diingat, kalian kalau bingung WO ngapa harus pakai cos, WT harus pakai cos, FG pakai sin, atau kenapa NA pakai cos, kalian hafalkan saja. Nah, jika kalian bingung dengan penjabaran gayanya, selama soalnya tangga seperti ini, WO, WT, dan NA selalu dikali dengan cos ya. Sementara FG itu selalu dikalikan dengan sin. Ya, ingat saja, WO, WT, sama NA itu selalu dikalikan dengan cos. Jadi yang Y, ini FY, itu selalu dikalikan dengan cos. Kalau kalian bingung penjabarannya, ini saya sudah gambarkan jabarkannya. Karena dia akan berada nanti di samping sudut. Makanya dia pakai cos yang ini ya, yang NA. Kalau ini F gesek mengapa pakai sin? Karena F gesek yang tegak ini nanti bisa pindah ke sini dia. Nih, makanya dia pakai sin 50. Berada di depan sudut 60 derajat. Yang ini sebenarnya di sini 60 derajatnya. Nih, sebenarnya di sini 60 derajatnya. Nah, ini penjabaran dari trigonometri sudut ya. Kalau kalian sudah paham matematika pergeseran sudut, kalian pasti paham mengapa harus pakai cos, mengapa harus pakai sin. Tapi kalau kalian masih bingung, untuk memanfaatkan waktu dan lebih meminimalisir pekerjaan kalian, nanti dihafalkan saja. Pokoknya yang berada pada sumbu Y itu pasti dikalikan dengan cos. Kalau dia F gesek dikalikan dengan sin. Ya, lanjut. Tadi, nah ini sudah kelihatan nih, mudah nih nanti. Ini porosnya di B ya. Nah, porosnya di B karena nanti dia akan mutar naik ke sana atau turun ke sini putarannya. Jadi nanti poros di B, sigma tau di B nya sama dengan 0, torsi ke atas sama torsi ke bawah, atau torsi searah jarum jam sama dengan torsi berlawanan jarum jam. Maka yang NA dikalikan cos 60 itu nanti dikalikan 10 meter. Karena dari poros ke sini. Kemudian ada WO kali cos kalikan 60 kalikan 4 meter. Karena dari ujung sini ke sini 4 meter. Kemudian ada WT cos 60 kalikan 5 meter. Karena dia di tengah-tengah batang tadi ya. Jadi dia cos 60. Cos 60 kali 5 meter. Kemudian yang F gesek dikalikan dengan 10 meter. Karena dia dari ujung sini ke ujung B. Jadi kalian masukkan, ini matematika sederhana saja, yang penting kalian bisa bedakan mana yang sama dengannya, di mana letak ditambah-tambahnya. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi nanti kan hitung, nanti dapatnya 5000 sama dengan bla 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 bla. Ini nanti yang mu-nya kalian di sebelah kanan. Serah kalian sih, mau sebelah kiri juga boleh. Ini biarkan sebelah kanan, nanti yang tidak ada mu-nya pindahkan kiri, nanti dia jadi minus, dapatnya nanti sisanya 28 per 50 ini biar lebih mudah kita jadikan 100. Jadi nanti dia 56 dikali 10 pangkat min 2. 28 kali 2 ya, supaya jadi 100 nih ya. Nanti 56 tinggal dibagi 1,73, itu sekitar 32. Kan dikali 10 pangkat min 2 tinggal dicoret saja, tinggal diubah komanya. Nanti dapatnya 0,32. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Soal yang masih sama tentang tangga juga. Soal nomor 15 nih, tentang tangga juga. Yang ditanya ini jarak maksimumnya berapa? Berapakah panjang tangga? Oh, sorry. Yang ditanya ini panjang tangganya. Nah, L tangganya ini berapa? Jadi yang diketahui ada WT, WO, ada mu, ada LO. LO-nya ini maksudnya jarak orang ke sini ya. Jarak orang ke sini 2 meter. Nah. Jadi nanti yang dari sini ke sini LT dikurangi 2 meter. Ini pasti. Karena nanti yang P ini jadi porosnya. Selalu ya. Kalau dia menghubungkan gaya miring pada tangga seperti ini, patokan porosnya itu pasti di atas rata-rata soalnya. Nah, bisa saja porosnya di bawah kalau ditanya berapa NP ini atau berapa G gesek yang berada di sini. Nah. Oke, kita lanjut
sudah diketahui ini sekian berapa, yang tanya berapa L tangganya. Kita jabarkan lagi. Nah, kita gambarkan lagi diagram gaya sistem tangga. Jadi ingat, seperti yang saya tadi bilang sebelumnya, kalau kalian bingung, yang namanya bidang Y itu dikalikan dengan cos. Yang sumbu Y ini ya. Jadi nanti NR ini dikalikan dengan cos, WT dikalikan dengan cos, WO dikalikan dengan cos. Nah, F geseknya mu kali NR, sama ya. NR-nya kan didapat dari penjumlahan WT dengan WO-nya. 660, 650, nanti mu-nya sudah tahu 0,5 berarti dibagi 2 setengah ya. 325. Nih, nah ini WT, WO sama NR itu selalu dikalikan dengan cos ya. Karena dia berada pada sumbu Y. Sementara F geseknya yang bidang datar tadi dikalikan dengan sin-nya, kalau kalian bingung. Jadi nanti sesama rumusnya. Torsi ke atas sama torsi yang ke bawah. Ini nanti L-nya tidak tahu berapa ya. L kurang 2, karena dia porosnya itu di P, bukan di R. Maka nanti kalian kalikan seperti ini, masukkan rumus NR kalikan cos 45 dikalikan L. Berhubung ini cos 45 itu sama dengan sin 45, yaitu setengah akar 2. Kalian coret nih semuanya. Setengah akar 2 dicoret semuanya. Karena sama kan? Karena sama. Ruas kiri dan kanan. Ruas kiri dan kanan. Jadi jangan hanya satu-satu, tapi semuanya dicoret. Semuanya coret, nanti hilang. Tinggal kalikan. Ini kalikan dalam ya, karena L kurang 2 tadi ya. Jarak orang ke poros atasnya, L kurangi 2 meter, nanti dapat nanti 650 L sama dengan 50 L ditambah 550 L dikurang 1100 karena 550 kalikan 2 tapi minus ya, ditambah 325 yang ini. Nah, nanti pindah ruaskan ke sana boleh. Nanti dapatnya minusnya bisa coret. Jadi nanti sisanya 1100 dibagi 275. Dapatnya 4 meter. Oke, jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya. Ini merupakan soal interferensi celah ganda. Soal nomor 16. Ini soal terakhir. Ada 2 tipe juga. Jadi ini, dalam percobaan interferensi celah ganda, jarak antara 2 pita terang berdekatan dapat diperbesar dengan cara apa? Kalian harus tahu rumusnya dulu, tentu saja ya. Y D per L sama dengan M lambda. Atau biasanya pakai P. Ada buku-buku yang pakai P D per L sama dengan N lambda. Ada bukunya, cuman ya tergantung guru kalian masing-masing pakai P atau Y, terserah lah. Yang penting ingat makna dari simbolnya itu apa. P-nya itu adalah sama dengan Y, jarak antar garis. Jarak antar polanya berapa. L-nya itu jarak antara layar ke celah. N itu orde garis. Lambda itu panjang gelombang. D itu jarak atau lebar antar celah. Jadi celahnya itu kan ada 2 celah, 2 lubang. Nah, jarak antar lubangnya itu berapa? Itu namanya D ya. Jadi jika ingin memperbesar Y itu adalah jarak antar garis terangnya. L, N, dan lambda harus besar karena dia berbanding lurus nih. L, N, sama lambda itu berbanding lurus dengan Y. Maka harus besar. Sementara D dan F harus kecil. Jadi jawabannya itu A. F itu frekuensi cahaya ya. Nih. Lambda sama dengan F berbanding terbalik. Jadi jawabannya itu memperkecil celah yang digunakan atau memperkecil D-nya. Maka Y-nya nanti jadi besar. Oke, lanjut tipe B ini. Soal 16 juga tapi tipe B. Seorang siswa melakukan percobaan interferensi celah ganda Young menggunakan cahaya biru yang panjang gelombangnya 400 nanometer. Jadi lambda yang pertama, kita anggap warna biru itu adalah lambda yang pertama, 400 nanometer. Sehingga terbentuk pola interferensi pada layar dengan jarak bla bla bla, dapat L1-nya layar ya. Layar ke celah 1,5 meter. Kemudian pola terang kedua. Terang kedua berarti N-nya itu 2. 3 mm. Nih, Y-nya. Y-nya itu berarti jarak antar terang tadi ya. Sementara terang kedua berarti itu ordenya, orde kedua. Jika siswa tersebut menginginkan terbentuk terang kedua, jadi pola terang kedua juga. Berarti nanti N2 itu sama dengan N1.
yaitu 2. Artinya terang 2 ya. Terang kedua, itu maksudnya. Jarak yang sama dengan menggunakan cahaya merah. Cahaya merah itu berarti lambda 2, 600 nanometer. Ingat, nano itu 10 pangkat negatif 9 ya. Upaya yang dapat digunakan, apa yang dapat dilakukan siswa tersebut sebagai berikut. Nomor 1 sampai nomor 4, cari yang benar. Ini sudah umum soal pertanyaan seperti ini. Jadi kita lihat rumusnya, YD per L sama dengan N lambda. Berarti nanti Y kali D sama dengan L kali N kali lambda ya. Ini biar lebih linear saja. Nanti kita pakai perbandingan akhir sama awal. Karena N-nya itu sama, berarti N2 sama dengan N1 sama dengan N ya. Kemudian Y-nya kan juga sama. Nggak pengen dirubah di soal ini ya. Jadi nanti Y1 sama Y2 sama dengan Y1 sama dengan Y. Jarak antar terangnya itu tidak berubah. Oke, pernyataan pertama, menggeser layar sejauh 0,5 meter mendekati kedua celah. Mendekati kedua celah. Jadi yang awalnya itu 1,5 meter menjadi 1 meter. Nah, jadi nanti kita pakai perbandingan Y2 kali D2 per Y1 kali D1 sama dengan L2 kali N2 kali lambda 2 per L1 kali N1 kali lambda 1. Y sama D-nya YD. Kemudian L2-nya 1 meter. L1-nya 1,5 meter, N2-nya sama dengan N ya. N1-nya juga sama dengan N, coret. Nanti 1,5 kali 4 pindahkan ke ruas kiri, kali silang. Ini kan 1 ya. Berarti nanti dapatnya 1,5 kali 4, 6. 1 kali 6, 6. Oh, dia sama dengan. Berarti pernyataan nomor 1 ini benar. Nomor 2, mengubah jarak antar celah menjadi 0,5 mm dengan jarak layar tetap. Nah, ini kita tidak bisa buktikan. Kenapa? Karena data D1 itu tidak diketahui. Hanya ada D2-nya 0,6 mm dan L2-nya sama dengan L1 yaitu L. Jarak layarnya itu sama ke celah. Tapi D1-nya kita tidak tahu berapa. Maka keterangan soal tidak lengkap dan kita simpulkan nomor 2 itu salah. Nah, nomor 3. Mengubah jarak layar menjadi 2 kalinya dan memperlebar jarak 2 celah menjadi 3 kalinya. Berarti kita tuliskan L2-nya itu 2 kali L1. Kemudian D2-nya itu 3 kali D1. Ya. Jarak 2 celah. Nah, kita tinggal pakai perbandingan lagi nih. Berarti Y2, Y1, ini coret Y. D2-nya itu 3 D1, ini D1, D1-nya coret, sisanya 3. L2-nya itu 2 L1, L1-nya coret, N-nya sama, coret, lambda 2-nya itu tadi lambda merah, 600 nanometer, 400 nanometer, coret, 400, 00-nya, 10 pangkat min 9-nya juga coret. Nanti tinggal kali silang lagi, ini kan ada 3, oke 3, ini kan ada 4, berarti kan 3 kali 4, ini 2 kali 6, 12, sama dengan, berarti pernyataan nomor 3 benar. Jadi sudah jelas, jawabannya itu pasti B, 1 dan 3. Tidak mungkin 1 dan 4 atau 3 dan 4. Nomor 4 itu pasti salah. Nah, ya, nah. Tapi boleh kita buktikan untuk latihan ya. Kita lihat pernyataan nomor 4. Apa sih pernyataannya? Mengubah jarak layar menjadi 3 kalinya dan memperlebar jarak 2 celah menjadi 15 kalinya. Oke, kalau kita tuliskan lebar layarnya itu 3 kali. Ini L2 3 kali L1, kemudian jarak 2 celahnya 15 kali, D2-nya 15 D1. Rumusnya masih sama tadi, Y, D, L, N, lambda. Kita pakai perbandingan. Berarti nanti Y-nya sama, D1 dan D1-nya sama, tapi ini 15 ya. L2-nya sama, L2-nya berubah tadi, 3 L1, coret, N-nya sama. Lambdanya itu beda ya, merah sama biru tadi. Coret 10 pangkat min 9, 00 coret, sisanya jadi 3 kali 6, ini ada 4 ya. Berarti 15 kali 4, 60. 3 kali 6, 18. Oh, ini kan salah. Masa 60 sama dengan 18? Ya kan? Salah. Karena tidak sama dengan, maka 4 itu salah. Oke, seperti yang tadi kita bilang, 4 salah. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru pertama kali gabung, bisa bantu subscribe, share, like, dan komen jika masih ada pertanyaan. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali.
Salam fisika, pikiran siap kacau. Oke, see you again.